Baiklah, selamat sore untuk teman-teman sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan yaitu percobaan untuk mengukur kelajuan air keluar dari botol pada setiap lubang dengan ketinggian tertentu pada materi fluida dinamis. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri Febrianti Simanjuntak dengan NIM 4191121037, ada Maria Agnesia dengan NIM 419242101026, dan saudara Ricardo 42 dengan NIM 4293121024. Adapun topik pembahasan kami yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kajian teori, yang keempat ada metodologi, yang kelima ada data dan analisis data, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan, dan ke-8 adalah ada pretest dan posttest. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kubik atau 330 juta mili. Itu kondisi yang tidak umum di dalam keadaan normal. Ditambah lagi memperhatikan jalinan pada hibrida-hibrida lain yang serupa di dalam kolom oksigen. Air merupakan sebuah elemen dan partikel cair. Tanpa air, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup dan akan mati. Manfaat air dalam kehidupan contohnya adalah air terjun. Air terjun mengandung tenaga gerak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik. Tenaga listrik tersebut dialirkan ke kota dan desa, misalnya untuk menggerakkan mesin di pabrik serta penerangan di rumah, sekolah, dan perkotaan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian fluida dinamis, yang kedua mengetahui besaran-besaran pada fluida dinamis, yang ketiga menghitung kecepatan air yang keluar dari lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan, yang keempat mengetahui penerapan hukum Bernoulli dalam praktikum fluida dinamis. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Maria. Kepada Saudari Maria saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Fluida dinamis adalah fluida yang dapat berupa zat cair dan gas yang bergerak. Untuk mempermudah dalam mempelajarinya, fluida di sini dianggap sebagai steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulent, atau tidak mengalami putaran-putaran. Besaran dalam fluida dinamis yaitu debit aliran, di mana Q sama dengan luas penampang dikali volume, atau dapat dicari dengan Q sama dengan volume per waktu. Yang kedua, persamaan kontinuitas, di mana Q1 sama dengan Q2. Luas penampang 1 dikali volume 1 sama dengan luas penampang 2 dikali volume 2. Yang selanjutnya yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Persamaannya dapat dituliskan dengan P1
ditambah setengah rho dikali volume pertama kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali volume 2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Teknik percobaan. Percobaan ini dilakukan dengan mengaplikasikan hukum Bernoulli untuk mengetahui berapa kecepatan air yang keluar dari lubang botol aqua tersebut. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alatnya penggaris, gunting, spidol, dan stopwatch handphone. Kemudian bahannya yaitu botol yang berukuran 1,5 liter, paku, dan lakban. Adapun prosedur percobaan, yang pertama yaitu mengukur tinggi botol yang diperlukan dari permukaan air atau dari atas. Dalam praktikum ini dibuat 4 lubang di mana masing-masing memiliki 4 dan 5 cm, sehingga tinggi botol yang digunakan setinggi 24 cm. Karena botol yang dipakai tingginya 24 cm, guntinglah sisanya tersebut. Kemudian, membuat tiap-tiap lubang menggunakan paku dengan diameter lubang masing-masing dibuat sama yaitu 0,5 cm. Selanjutnya, menuliskan daerah interval lubang menggunakan spidol karena ada 4 lubang, maka ada 5 daerah interval atau patokannya dari atas yaitu H1, H2, H3, H4, dan H5. Kemudian, menutup tiap-tiap lubang dengan menggunakan lakban. Lalu, memasukkan air ke dalam botol tersebut hingga penuh. Lalu, membuka lakban yang menutup lubang, misalnya lubang pertama atau daerah interval H1 pada botol tersebut. Selanjutnya, menghitung waktu yang diperlukan air keluar setinggi interval dari lubang yang dibuka lakbannya. Kemudian, mengulangi langkah 5-6 pada lubang yang lain, misalnya lubang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian mencatat data hasil pengamatan. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Maria. Dan selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh Saudara Ricardo. Kepada Saudara Ricardo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai data beserta analisanya. Nah, dari hasil pengamatan kami dapatkan waktu air untuk keluar dari botol yaitu pada ketinggian pertama atau H1, di mana ketinggiannya yaitu 4 cm, maka waktu yang dibutuhkan air untuk keluar adalah sekitar 27 sekon. Untuk H2, waktu yang dibutuhkan yaitu 48 sekon, H3 58 sekon, dan H4 61 sekon. Nah, untuk analisis data kami menggunakan beberapa rumus, yaitu misalnya untuk menghitung luas botol. Nah, untuk menghitung luas permukaan botol yaitu VD kuadrat. Karena tadi diameternya sekitar 9 cm, maka didapatkan luas permukaannya yaitu 63,585 cm kuadrat. Kedua, menentukan volume air. Untuk menentukan volume air yaitu dengan rumus P sama dengan luas penampang dikali ketinggian. Menentukan debit air yaitu dengan rumus Q sama dengan kecepatan air keluar per waktu. Dan untuk menentukan laju air sama dengan V sama dengan debit air per luas penampang permukaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasannya.
Nah, untuk pembahasan bisa dilihat pada tabel, yaitu pada ketinggian pertama atau lubang pertama itu waktu keluar air yaitu sekitar 27 sekon. Dan didapatkan itu debit air sekitar 9,4 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per sekon. Kemudian laju air yaitu sekitar 0,15 meter per sekon. Kemudian pada ketinggian kedua, waktu air untuk keluar itu sekitar 48 sekon. Debit airnya 11. Debit airnya sekitar 11,9 dikali 10 pangkat minus 6. 11.922 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per sekon. Dan laju air yaitu 0,19 meter per sekon. Nah, untuk lubang yang ketiga, di mana waktu air yang dibutuhkan untuk keluar dari botol yaitu 58 sekon. Nah, debit airnya sekitar 14.521 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per sekon. Dan laju airnya yaitu sekitar 0,39 meter per sekon. Sementara untuk ketinggian yang keempat, waktu air untuk keluar itu sekitar 68 sekon. Dengan rincian debit air yaitu 0,0188 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik per sekon. Dan laju airnya yaitu 0,0005 meter per sekon. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan kami, dari praktikum ini diketahui bahwa lubang keempat atau posisi paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dibanding dengan yang lain. Nah, hal ini tentu saja dikarenakan karena posisinya paling rendah sehingga tekanan yang dialami lebih besar daripada posisi yang paling atas. Nah, ini kemudian mengakibatkan tekanan yang besar sehingga membuat aliran fluidanya semakin cepat. Perbedaan ketinggian berpengaruh terhadap volume air yang keluar dari lubang. Perbedaan waktu berpengaruh terhadap banyaknya air yang keluar dari lubang tersebut. Semakin besar debit air, maka semakin besar kelajuan air debit. Nah, debitnya sendiri berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, sebelum melakukan praktikum biasanya dilakukan sebuah ujian yaitu berbentuk pretest, di mana soal pretest yang kami buat yaitu apa yang dimaksud dengan fluida dinamis dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tuliskan apa saja tujuan dari praktikum. Kemudian yang ketiga itu bagaimana penerapan hukum Bernoulli pada fluida dinamis. Nah, sementara untuk soal post-test atau setelah siap melaksanakan praktikum yaitu apa saja yang terjadi jika luas penampang A lebih besar dari luas penampang B? Kemudian, apakah laju air pada lubang 1 sama dengan laju air pada lubang 2? Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Ricardo. Sekian pemaparan materi kami tentang percobaan materi fluida dinamis. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, saudara moderator. Baik, untuk saudara Gabriel saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah apa penerapan lainnya dari hukum Bernoulli selain dari percobaan yang saudara penyaji lakukan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jangan lupa mengetik ulang di room chat ini. Izin bertanya, saudari moderator. Baik, untuk saudari Elizabeth saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apakah ada kendala dalam percobaan yang kalian lakukan ini? Terima kasih.
Terima kasih untuk Saudara Elizabeth. Berikan kalian waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Gabriel yang akan dijawab oleh rekan kami, Maria. Kepada Saudari Maria, saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Gabriel, di mana pertanyaannya yaitu, menurut penyaji, apakah ada penerapan hukum bernauli dalam kehidupan sehari-hari selain dari percobaan yang kelompok penyaji lakukan? Penerapan lain dari hukum bernauli dapat kita lihat ketika seseorang mengendarai sepeda motor. Kita melihat bahwa bagian belakang bajunya terbang dan mengembung. Hal itulah yang membuktikan adanya hukum bernauli. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kamu lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada di depan. Perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi mengembung. Hal itulah yang membuktikan adanya hukum bernauli yang bekerja. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Maria. Baiklah, apakah Saudara Gabriel dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Saya bisa menerima jawaban dari Saudara Maria. Terima kasih untuk Saudara Gabriel. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Elizabeth akan dijawab oleh rekan kami, Ricardo. Kepada Saudara Ricardo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari moderator. Nah, pertanyaan Saudari Elizabeth tadi yaitu apa saja kendala kelompok kami dalam melakukan praktikum tersebut. Nah, berbicara mengenai kendala yang kami temui, sebenarnya tidak ada kendala yang cukup merepotkan karena praktikumnya lumayan mudah, terbilang mudah karena bahan-bahannya juga gampang untuk diperoleh. Mungkin sedikit kesulitannya yaitu untuk membuat diameter dari tiap-tiap lubang pada botol itu sama. Nah, makanya untuk solusinya itu kami memilih salah satu paku dengan ukuran 0,5 dengan ukuran diameter 0,5 cm untuk membuat lubang yang sama pada setiap ketinggian pada botol. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Ricardo. Baiklah, untuk Saudari Elizabeth, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari penyaji. Saya menerima jawaban. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Elizabeth. Baiklah, sekian pemaparan percobaan kami untuk mengukur kelajuan air keluar dari botol pada setiap lubang dengan ketinggian tertentu untuk materi fluida dinamis. Jika ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun pemaparan materi kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.